Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Haji Pratama, NIM T 2019-3108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan contoh kegiatan pelaksanaan kompetensi kepemimpinan pendidikan leadership terkait manajemen pelayanan dan meningkatkan pelayanan. Pelayanan publik. Istilah pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan dan melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Ismail, pelayanan publik adalah sebuah pelayanan yang diberikan kepada publik oleh pemerintah baik berupa barang atau jasa publik. Adapun berdasarkan keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003, penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup pelayanan publik dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok pelayanan administratif, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya, status kewarganegaraan, sertifikat, kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang. Contohnya KTP, akte kelahiran, akte kematian, SIM, STNK, paspor, IMB dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan, jasa transportasi. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas berbagai barang atau jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Adapun ruang lingkup pelayanan sebagaimana diatur pada undang-undang tersebut meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pendidikan, pengajaran, pekerjaan, dan usaha. Sekarang kita masuk kepada poin B tentang kepemimpinan. Banyak sekali pengertian dan menurut para ahli tentang kepemimpinan itu apa. Saya menjelaskan di sini, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mengetahui orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, ada beberapa definisi kepemimpinan dapat dikemukakan di sini menurut pendapat para ahli. Dan jenis
pengertian kepemimpinan sebagai proses dengan mana seorang agen menyebabkan bawahan bertingkah laku menurut suatu cara tertentu. Adapun Ordway Ted menjelaskan kepemimpinan sebagai kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kita itu mengatur dan memberikan evaluasi kepada bawahan kita, memimpin. Jadi semua yang akan terjadi atau apapun itu, jadi itu adalah hak dan wewenang kita sebagai pimpinan. Tentang pengelolaan keputusan itu kita yang buat. Kepemimpinan di sini ada beberapa unsur, yakni kemampuan mempengaruhi orang lain, yakni bawahan atau kelompok. Kedua, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok terdapat 3 teori yang dapat menurut atau menjelaskan sebab-sebab munculnya pemimpin, di antaranya 1. Teori genetik, 2. Teori sosial, dan 3. Teori ekologis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.